Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini 5 Mei 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyampaikan damai sejahtera untuk umat Tuhan sekalian dalam kasih Yesus Kristus. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membaca kebenaran firman Allah dalam Surat Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Allah. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya pada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada renungan malam yang lalu, kita sudah belajar dari kebenaran firman Allah. Kalau kita bicara tentang sorga, itu tidak bisa kita lepaskan dari pribadi yang bernama Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau kita mau bicara tentang sorga dan kita mau memasuki kehidupan di dalam sorga, itu tidak bisa dilepaskan dari pribadi yang bernama Yesus Kristus. Sebab kita belajar di dalam kebenaran firman Allah bahwa di dalam Kristus Yesus itulah Ia telah membangkitkan kita juga
dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau demikian, maka seluruh perjuangan kita sebagai umat percaya mesti didasarkan pada pribadi yang bernama Yesus Kristus tadi. Kalau kita belajar di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang sudah kita baca tadi, mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita semua ini sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tidak ada satupun pribadi yang bebas dari hal ini. Kalau kita belajar di dalam kitab Mazmur 51 ayatnya yang ke-7, itu dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia kita ini dilahirkan dan diperanakan dalam dosa melalui kandungan ibu kita. Kalau kita perhatikan itu di dalam kitab Mazmur 51 ayatnya yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi firman Allah mau menegaskan kepada kita bahwa semua kita umat manusia, tidak ada satupun di antara kita yang bebas dari kuasa dosa. Semua kita adalah umat yang berdosa. Dan Roma 6 ayat 23 jelas mengingatkan kepada kita bahwa upah dosa itu adalah maut. Dengan demikian Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama tadi dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa semua kita karena dosa, karena pelanggaran-pelanggaran kita dalam dosa itu telah mengakibatkan semua kita telah mengalami kematian. Tetapi karena Allah lah yang berbelas kasih dengan kita dalam karya Yesus Kristus. Dengan demikian kita bisa dapat dibebaskan dari kematian dan dihidupkan di dalam Yesus Kristus, supaya kita berkelayakan untuk mengalami kehidupan kekal. Memang dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, bagian yang paling akhir dari bacaan itu jelas dikatakan kepada kita. Kita baca ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Namun akibat dari dosa, maka hidup di dalam Allah itu sudah menjadi sesuatu yang jauh dari kita dan tidak mungkin dalam usaha dan upaya kita sendiri bisa memperolehnya kembali. Akibat dari dosa kita kehilangan kehidupan di hadirat Allah. Tetapi
Karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, kita dihidupkan oleh Allah dalam kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kita bisa mempunyai tempat bersama-sama dengan Kristus di dalam sorga. Pada ayat yang ke-6 dari bacaan firman Allah ini. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Allah ini mau menegaskan kepada kita bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita dihidupkan kembali dari kematian kita dalam dosa, dan kita diberi tempat untuk kita bisa hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus di sorga. Karena itu, sekali lagi, kalau kita mau bicara tentang sorga, kita mau bicara tentang kehidupan kekal, itu tidak bisa di luar dari pribadi yang bernama Yesus Kristus. Sebab oleh Dia dan di dalam Dia itulah tirai itu telah terbuka. Jalan itu telah terbuka bagi kita. Di luar dari Yesus Kristus, jalan itu tertutup, tirai itu tertutup. Kita ingat kitab Kejadian 3 ayat yang ke-24. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah sudah menutup jalan masuk kepada kehidupan itu dengan keruk dan pedang yang bernyala-nyala. Itu berarti kita tidak lagi punya harapan untuk bisa memasuki kembali kehidupan. Dan kita ingat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7, dengan jelas dikatakan, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu berarti manusia sehebat apapun tidak pernah akan bisa membuka jalan yang telah tertutup itu, kecuali hanya Allah sendiri. Dan dalam iman Kristen, kita percaya dengan sungguh bahwa Yesus Kristuslah yang bisa dapat membuka tirai itu, yang bisa dapat membukakan jalan baru untuk kita bisa menghadap hadirat Allah. Karena itu sekali lagi kita harus ingat bahwa kalau bicara tentang sorga dan kehidupan kekal, tidak bisa lepas dari pribadi yang bernama Yesus Kristus. Melalui dan di dalam Dialah tempat itu terbuka dan tersedia bagi kita. Itulah sebabnya kebenaran firman Allah selalu mengingatkan kepada kita supaya kita harus percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Perhatikan
baik-baik di dalam bacaan firman Allah tadi. Mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 dari Efesus pasal 2 tadi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ingat bahwa kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya Kristus Yesus itu tidak bisa dilepaskan dari tempat yang bernama sorga dan kehidupan kekal. Sekali lagi, di luar dari Yesus Kristus, kita tidak mempunyai tempat di dalam sorga dan kehidupan kekal. Karena itu, sekali lagi, umat Tuhan yang terkasih, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia dan oleh Dialah kita bisa memasuki tempat kudus itu. Kita bisa mendapatkan bagian di dalam sorga. Kita bisa mengalami kehidupan kekal. Tanpa Dia, kita semua umat manusia itu telah mengalami kematian. Tapi karena Dia, pribadi yang bernama Yesus Kristus, itulah kita memperoleh kehidupan dan bisa diarak memasuki sorga rumah Bapa. Karena itu sekali lagi, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Bagi kita yang belum mengalami percaya yang sungguh kepada Yesus Kristus, hati-hati, jangan terlambat. Segera ambil keputusan untuk mempercayakan hidupmu ke dalam tangan Yesus Kristus. Karena hanya beroleh kehidupan dan mendapatkan tempat di dalam sorga dan mengalami kehidupan. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang terus menerus mengingatkan kami. Supaya kami tidak lengah, tapi kami mesti benar-benar sigap dan siap untuk ambil keputusan dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena di dalam Dialah kami semua telah diciptakan dan diberi kelayakan untuk mendapatkan tempat di dalam sorga rumah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Malam ini hamba untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Baik itu di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Baik di rumah-rumah sakit di Kota Kupang ini maupun juga yang ada di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan di berbagai rumah sakit dimanapun mereka berada. Ya Bapa, tiliklah umat-Mu yang sedang bergelut dengan derita mereka. Dan kalau Bapa berkenan, biarlah mereka diluputkan dan diberi pemulihan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga umat-Mu yang sedang mengalami berbagai pergumulan, kesulitan ekonomi dalam keluarga, Tuhan Yesus, bukalah pintu berkat-Mu dan memberkati umat-Mu. Biarlah umat-Mu terus mendapatkan lawatan Tuhan dan berkat dari Tuhan. Karena itu, hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Baik umat-Mu yang bekerja di darat
dalam berbagai tugas dan pekerjaan, maupun mereka yang bekerja sebagai nelayan di laut. Tuhan Yesus, bantu umat-Mu. Biarlah dimanapun umat-Mu berada dan berusaha, biarlah mereka mendapatkan bagian dari berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kehidupan berbangsa dan negara kami mohon selamatkan pemerintah kami. Selamatkan kami rakyat Indonesia. Selamatkan rumah bersama kami Indonesia, supaya kami aman dan damai. Biarlah semua kami belajar untuk hidup saling menghormati pemerintah kami, dan juga kami saling menghormati satu dengan yang lainnya, supaya kami menghadirkan suasana damai di rumah bersama kami Indonesia. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas umat-Mu sekalian, mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua yang sudah putih rambut. Biarlah semuanya mendapatkan lawatan Tuhan dan beristirahat dengan aman. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.